Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu di pembelajaran IPA kita pada pertemuan yang ke-9. Nah, pada pertemuan yang ke-9 ini kita akan mempelajari materi mengenai suhu dan juga jenis termometer. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa aja sih tujuan pembelajaran kita pada materi kali ini. Nah, adapun tujuannya, yang pertama, anak-anak semua diharapkan dapat menjelaskan pengertian dari suhu. Lalu, adapun tujuan yang kedua, di mana anak-anak semua diharapkan dapat menjelaskan berbagai jenis dari termometer serta fungsinya. Nah, selanjutnya perhatikan gambar di samping. Kira-kira dari dua gambar yang Ibu tampilkan di situ, apa perbedaan dari kedua tempat ini? Yang pertama, lapangan bersalju, dan yang gambar kedua, gurun pasir. Nah, jadi sudah tahu ya apa saja perbedaan dari kedua gambar tersebut, tentunya dari suhunya, tingkat kepanasan dan tingkat kedinginan dari kedua tempat ini. Nah, lalu pada gambar selanjutnya, apa yang kita rasakan ketika kita menyentuh kedua tempat ini, di mana tempat yang pertama itu tempat orang yang sedang berendam di air panas. Lalu gambar yang kedua di mana orang tersebut sedang berendam di air yang dingin. Nah, tentunya saja ketika kita menyentuh air yang suhunya tinggi atau panas, kita akan merasakan panas di tangan kita. Dan tentunya juga ketika kita merendam atau menyentuh tangan kita di air dingin seperti yang tertera di gambar, maka tangan kita akan terasa sangat dingin. Nah, lalu pada gambar yang ketiga, kira-kira pernah nggak anak-anak semua melihat gambar tersebut, di mana gambar tersebut ialah gambar anak-anak yang sedang dicek suhunya. Oleh karena badannya yang panas, ketika ia demam, maka dia akan dicek suhu oleh dokter. Nah, selanjutnya, apa yang sudah Ananda semua ketahui tentang suhu? Nah, di mana berdasarkan 3 gambar yang sudah Ibu tampilkan sebelumnya, semuanya berkaitan dengan suhu. Nah, jadi kira-kira suhu itu apa sih sebenarnya? Jadi, suhu adalah skala atau besaran, di mana di dalam fisika ia akan menentukan ukuran derajat atau tingkatan dari panas suatu benda. Nah, itulah yang dinamakan dengan suhu. Nah, selanjutnya, apakah tangan kita dapat digunakan untuk mengukur suhu dengan akurat? Nah, baiklah, perhatikan gambar berikut. Jadi, di mana di gambar yang sudah Ibu tampilkan itu terdapat 2 gambar, di mana gambar yang pertama kita namakan saja wanita di sana dengan nama Tina. Nah, jadi di depan Tina sudah disediakan 3 wadah yang berisi air yang berbeda, di mana air yang pertama berisi dengan air panas, yang kedua berisi air keran, dan yang ketiga berisi air dingin. Nah, di mana pada saat itu Tina mencelupkan kedua tangannya di wadah yang berbeda, di mana tangan kanan Tina dicelupkan di air panas, sedangkan tangan kiri Tina dicelupkan di air dingin. Lanjut, kita melihat ke gambar yang kedua, di mana pada gambar yang kedua Tina mencelupkan kedua tangannya di air keran. Nah, apa yang dirasakan oleh Tina ketika Tina mencelupkan kedua tangannya di air keran? Nah, jadi yang dirasakan oleh Tina ialah tangan kanan Tina yang tadinya dimasukkan di air panas, maka ketika ia masukkan ke air keran, tangannya akan terasa dingin. Sedangkan tangan kiri Tina yang tadinya dicelupkan di air dingin, ketika ia celupkan ke air keran atau air biasa, maka yang dirasakan tangan kiri Tina itu terasa hangat dari sebelumnya. Nah, oleh sebab itu, mengapa tangan kita tidak bisa dikatakan akurat dalam mengukur suhu? Begitu.
Nah, jadi sudah dapat ya jawabannya, kenapa tangan kita bukan pengukur suhu di tingkat yang akurat. Karena hal ini dikarenakan air yang tingkat panasnya itu sama bisa dirasakan berbeda oleh tangan kanan dari Tina tadi. Dimana di tangan kanan Tina tadi terasa lebih panas, dan tangan kiri Tina tadi air yang dirasakan lebih dingin dari sebelumnya. Nah, oleh sebab itu tangan bukan pengukur suhu yang akurat. Nah, lalu alat ukur suhu apa yang digunakan supaya kita mengetahui tingkat keakuratan dari suhu yang mau kita ukur? Nah, jadi adapun alat pengukur dari suhu yaitu dinamakan termometer. Dapat dilihat di gambar yang sudah Ibu tampilkan, begitulah bentuk dari termometer. Nah, termometer itu apa sih, Bu, sebenarnya? Nah, jadi termometer itu merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengukur suhu. Nah, alat ini digunakan untuk menyatakan derajat panas atau dingin dari suatu benda. Lalu mengapa kita mengukur suhu dengan menggunakan termometer? Kenapa enggak dengan yang lain saja? Nah, terdapat sifat-sifat dari termometer, di mana sifat termometer yang pertama yaitu skalanya mudah dibaca. Lalu yang kedua, termometer ini aman untuk digunakan. Dan yang ketiga, kepekaan pengukurannya. Sedangkan yang terakhir, jangkauan dari suhu itu mampu untuk diukur. Nah, setelah kita tahu apa itu suhu dan apa itu termometer, sekarang kita masuk ke materi jenis-jenis dari termometer. Termometer itu terbagi menjadi 3, di mana terdapat termometer zat cair, yang kedua terdapat termometer zat padat, dan yang ketiga terdapat termometer kristal cair. Nah, kita masuk yang pertama. Yang pertama ialah termometer zat cair. Gambarnya sudah bisa lihat di samping, di mana pada termometer zat cair ini terdapat pipa kapiler, skala suhu, lalu ada reservoir. Nah, selanjutnya reservoir ini akan berfungsi ketika saat suhu meningkat, permukaan zat cairnya akan naik atau memuai. Maka zat cair yang terdapat di dalam pipa kapilernya itu akan meningkat ketika suhunya meningkat. Begitu juga sebaliknya. Nah, jadi termometer zat cair ini digunakan untuk menentukan suhu dari suatu benda. Nah, di mana termometer zat cair ini menggunakan sifat dari pemuaian volume. Dan termometer ini juga menggunakan air raksa ataupun alkohol tertentu yang akan dimasukkan di dalam pipa kapiler. Nah, selanjutnya yang kedua, yakni contoh dari termometer zat cair yang lain. Nah, di mana terdapat 2. Yang pertama ada termometer laboratorium, di mana termometer ini berfungsi untuk praktikum di dalam laboratorium dengan skala dari 110 derajat Celcius hingga 100 derajat Celcius. Mohon maaf, Ibu ulangi, skalanya dari minus 110 derajat Celcius sampai 100 derajat Celcius. Sedangkan termometer yang kedua yaitu termometer suhu badan, di mana termometer ini berfungsi untuk mengukur suhu badan, di mana dengan skala 35 derajat Celcius hingga 42 derajat Celcius. Lalu termometer yang kedua ialah termometer bimetal. Nah, termometer bimetal ini termasuk juga termometer zat padat. Nah, termometer bimetal ini berfungsi untuk menunjukkan adanya perubahan suhu dengan prinsip logam yang akan memuai jika dipanaskan dan akan menyusut jika didinginkan. Adapun prinsip kerjanya yaitu di mana jika suhu berubah menjadi tinggi, maka keping bimetal akan melengkung ke arah logam yang koefisiennya lebih rendah. Nah, begitu juga sebaliknya.
Lalu jenis termometer yang terakhir yaitu termometer kristal cair. Nah, di mana termometer ini itu digunakan untuk mengukur suhu badan manusia atau orang. Nah, bentuknya itu seperti lembaran plastik, di mana cara kerjanya itu, cara pakainya dengan cara menempelkan termometer ini ke kening. Lalu salah satu kolom dari termometer itu akan berubah warnanya setiap kenaikan suhu. Nah, mungkin hanya sekian yang dapat Ibu jelaskan dan dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Semoga apa yang sudah Ibu jelaskan dapat mudah dipahami dan juga dapat bermanfaat bagi anak-anak semua. Ibu tutup pembahasan kita pada kali hari ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.